Terima kasih diundang untuk bisa berbagi kepada semuanya, dan semoga kajian kita hari ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kita beriman bahwa dunia ini akan berakhir, cepat atau lambat. Karena dunia ini memang tempat yang terlaknat, bukan tempat tinggal. Buktinya, para dokter adalah orang yang paling sering melihat bukti bahwa dunia ini terlaknat. Dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Orang kaya yang memiliki harta berlebih, setelah dia berobat dengan berbagai macam metode, ternyata dia harus mati juga. Anak-anak yang seharusnya masih bisa bermain-main, menikmati kehidupan ini, ternyata dia harus berangkat pergi meninggalkan kedua orang tuanya. Dan bukti buat kita semua yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Dan sebenarnya kejadian yang terjadi di Sumatera itu bukan hanya sekarang, bukan hanya kemarin, dan bukan hanya di Indonesia. Di berbagai penjuru dunia, longsor, banjir bandang, gempa, tsunami terjadi. Di belahan bumi manapun kau hidup, musibah itu terjadi. Dan semua itu adalah pengingat bagi kita bahwa bumi ini bukan tempat tinggal. Jangan pernah berpikir, ya karena mereka tinggal di sebelah sungai, karena mereka tinggal di pegunungan, karena mereka tinggal di dekat lautan. Dulu orang-orang takut dengan tsunami. Mereka berangkat ke gunung, hidup di villa-villa mungkin, di tempat yang indah. Tapi di tempat itu pun terjadi bencana. Ada yang hidup di tengah-tengah kota, jauh dari lautan, jauh dari pegunungan, jauh dari sungai. Tapi Allah bikin bumi itu bergetar, sehingga bangunan hancur. Mereka pun tertimbun. Ini bukti bahwa bumi ini bukan tempat tinggal. Maka kita harus pindah dari tempat ini. Kita harus cari tempat yang nyaman dan aman. Namun ternyata tempat itu adanya setelah kita meninggalkan dunia ini. Dan ternyata di tempat itu ada dua pilihan. Gak semuanya menyenangkan, tapi dua-duanya tempat tinggal. Dua-duanya tempat tinggal. Orang gak akan pindah. Kalau sudah diputuskan dia di tempat di surga Allah Azza wa Jalla, maka dia akan ada di sana khalidina fiha abada. Kalau diputuskan dia di neraka, maka khalidina fiha abada. Kecuali orang-orang beriman yang bakal keluar dari neraka karena keimanan mereka. Tapi yang jelas, manusia Allah berikan kebebasan untuk memilih. Engkau mau tinggal di mana? Kalau bicara Jahannam, wa bi'sal masir. Jahannam tempat kembali, tempat tinggal yang paling buruk. Atau surga, ni'ma ajrul amilin. Sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan semua ada harganya. Kata orang, gak ada makan siang gratis ya. Nah, kau harus bayar. Dan itu menjadi tema kita pada siang hari ini. Kita harus bayar apa? Tapi sebelum kita bicara bayar apa dan berapa yang harus kita bayar, sebenarnya apa sih yang kita beli? Ketika kita tahu dengan nilai barang tersebut, kita akan siap membayarnya dengan harga yang mahal. Kalau barangnya benar,
nggak KW, dan benar-benar berharga. Tapi kalau yang ditawarkan barang tiruan, maka kita nggak akan mau untuk membayarnya dengan harga yang mahal. Tapi sebagian orang membayar mahal untuk sesuatu yang fana. Dan ketika ditawarkan kepada dia untuk membayar mahal untuk sesuatu yang kekal dan abadi, dia nggak mau. Kenapa? Karena dia nggak percaya. Ahibati fillah. Di surat Al-Furqan ayat 12 sampai 16, Allah menceritakan tentang dua tempat ini. Coba kita baca. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. Nah, artinya tafadhal dibaca artinya. Apabila mereka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegemarannya dan suara nyalanya. Dan apabila mereka dilempar ke tempat yang sempit di neraka itu dengan belenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Akan dikatakan kepada mereka, jangan kamu sekali mengharapkan satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak. Katakanlah, apa ajab yang demikian itukah yang baik atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dia menjadikan balasan dan tempat kembali bagi mereka. Bagi mereka di dalam surga itu apa yang mereka kehendaki, sedang mereka kekal di dalamnya. Hal itu adalah janji dari Tuhanmu yang patut dimohonkan kepadanya. Barakallahu fiik. Ketika neraka melihat manusia-manusia yang memilih neraka sebagai tempat tinggal mereka, maka orang-orang itu akan mendengar suara geraman dan desir nafasnya yang mengerikan. Neraka itu marah kepada manusia-manusia yang dikasih kesempatan, diberikan segala fasilitas hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dikasih rezeki, ada yang halal dan ada yang haram, tapi ternyata dia memilih yang haram. Dia tenggelam dalam kesesatannya sampai ajal menjemput dia. Ketika ajal menjemput dia, dia tinggalkan dunia. Dia nggak bawa apa-apa nantinya, kecuali apa yang telah dia kerjakan. Seorang dokter yang telah menjadi prof, yang mungkin Allah berikan kepadanya berbagai macam kenikmatan dunia, tatkala ajal datang menjemputnya, semua ditinggal.
Mungkin nama dia jadi nama rumah sakit. Rumah sakit Saiful Anwar. Di Jember ada rumah sakit Subandi. Tapi kemana dia? Nggak ada dia. Mana rumah dia? Nggak ada. Mana pasien dia? Nggak ada juga. Kendaraan dia yang dia pakai? Nggak ada. Kaki dia? Nggak ada. Maka apabila orang-orang yang meninggal dunia dalam kondisi tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Dan tatkala itu mereka diletakkan di tempat yang sempit. Mereka teriak-teriak. Mereka menginginkan kematian. Orang ingin mati ketika disiksa. Berapa banyak pasien yang sakit parah kemudian dia berharap mati. Boleh minta mati karena penyakit? Nggak boleh. Tapi boleh berdoa, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup itu baik buat aku. Dan matikan aku kalau kematian itu baik buat aku. Boleh. Tapi di sana, dia ingin mati. Dia ingin binasa. Nggak bisa. Maka dikatakan kepada mereka, la tad'ul yawma thuburan wahidah. Wad'u thuburan katsir. Hari ini kalian jangan menyeru meminta kebinasaan satu kali. Jangan. Yang banyak kalian. Dan kalian tidak akan mati. Kalian akan tetap merasakan azab itu. Maka mana yang lebih baik? Neraka? Am jannatul khuld? Atau surga yang kekal? Allati wu'idal muttaqun, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan itu balasan sekaligus tempat tinggal mereka. Tempat kembali mereka. Di surga itu ada apa sih? Ada banyak keindahan dan kenyamanan. Tapi kalau mau ringkasnya, di ayat 16 Allah mengatakan, lahum fiha ma yasha'un. Di dalamnya mereka memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Di dunia banyak hal yang kita inginkan kita tidak dapatin. Kita takut tua, kita takut penyakit ya. Tapi ternyata kita tetap tua. Kita tetap sakit. Lemah. Makan. Mulai ada pantangan ini dan itu. Itu dunia. Tapi di sana lahum ma yasha'una fiha. Apa yang engkau inginkan. Plus khalidin tadi kekal. Itu tempat tinggal. Di sini di dunia kalau engkau menjadi seorang presiden, engkau bakal mati. Nggak ada presiden kekal. Yang ada mungkin presiden seumur hidup. Habis itu mati. Dan kita sudah melihat Bung Karno mati. Pak Harto pergi. Habibie nggak ada udah. Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati ditinggal mati sama suaminya. SBY ditinggal mati oleh istrinya. Bapak Jokowi masih hidup dan semua yang masih hidup menunggu kematian. Maka mana yang lebih baik? Engkau kalau punya uang 10.000 T, engkau akan tinggal. Kau punya rumah yang paling mahal. Maka ingat, itulah surga Allah Azza wa Jalla. Di surat Yasin, Allah menceritakan tentang kesibukan penghuni surga. Kita lihat, dunia ini negeri untuk beramal. Maka balasan tidak diberikan kepada orang-orang yang bertakwa di dunia. Karena memang roda itu harus berputar. Mesin itu harus hidup. Maka Allah nggak jadikan balasan dari amalan itu di dunia. Bahkan kalau kita membaca penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat bala dan cobaannya itu para nabi. Bukan perampok, bukan orang-orang kafir, tapi para nabi. Bukan mereka orang soleh, orang bertakwa. Nah, tapi balasan nanti itu di surga. Di dunia ada balasan ketentraman, kedamaian dalam menghadapi semua kondisi. Tapi balasan yang sesungguhnya nanti. Makanya nggak ada habis sholat kita keluar dapat duit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tahu-tahu dibawa balik sejadah dapat duit 100.000, nggak ada. Yang ada engkau mau cari duit ya kerja. Baik, di surat Yasin, karena penghuni surga itu sudah nggak kerja lagi, udah selesai kerja mereka di dunia. Kalau disebut masa pensiun, ya kalau pensiun kan sudah nggak produktif. Tapi di surga itu tempat orang paling produktif untuk berbuat dan beramal dalam menikmati kesenangan. Apa kata Allah? Surat Yasin ayat 55 sampai 59. Nah, silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat. Barakallahu fiik. Nah, mereka fi syughulin. Mereka dalam kesibukan. Tapi subhanallah, kesibukan itu fakihun. Mereka berada di kesibukan yang menyenangkan. Mereka menikmati, mereka penuh dengan kegembiraan. Ini kesibukan menyenangkan. Kita kalau habis sibuk butuh istirahat. Capek, lelah di dunia ini. Tapi di akhirat enggak. Mereka menikmati kesibukan mereka. Ngapain mereka? Para ulama menyebutkan mereka menikmati istri-istri mereka. Seperti di ayat selanjutnya dikatakan hum wa azwajuh, mereka bersama pasangan-pasangan mereka di bawah naungan, bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itu kesibukan mereka. Kesibukan makan, menikmati jamuan. Kesibukan bersenang-senang bersama keluarga mereka. Dan subhanallah, bicara mereka ada buah-buahan, menikmati buah-buahan. Dikatakan walahum ma yadda'un, bagi mereka apa yang mereka inginkan. Kita sering bermimpi. Berapa banyak yang punya cita-cita tapi tidak pernah dapat diraih cita-citanya. Atau yang dia cita-citakan dia dapatkan. Tapi kondisi tubuhnya sudah tidak bisa menikmati lagi. Kenapa? Karena memang kita berada di tempat yang terlaknat. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla menyediakan di surga itu
nikmat yang tidak pernah terbetik di hati manusia. Kalau antum menghayal ingin kuda umpamanya, seperti seorang sahabat Nabi yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, fil jannati khail." Apakah di surga ada kuda? Karena dia cinta sama kuda. Kata Nabi SAW, "Idza udkhiltal jannah." Kalau engkau dimasukkan ke surga, utita bi farasin min yaqutatin hamra, maka akan didatangkan kepadamu seekor kuda yang terbuat dari permata yang berwarna merah. Antum lihat kadang-kala orang bikin dari kristal ya, patung kuda-kudaan. Dan kita tahu nggak boleh kita bikin patung. Nanti engkau akan dihadirkan di hadapanmu kuda yang tercipta dari permata hamra, merah, sebesar apa aja. Manusia yang masuk surga tingginya seperti Nabi Adam, situna dhira'an, 60 hasta. Kudanya seperti apa? Itu permata. Yang sekarang kalau ada permata terbesar di dunia, wah, manusia akan mengagungkannya, menjaganya. Ini kudanya dari permata, warnanya merah. Lahu janahan, punya 2 sayap. Yatiru bika haitsu tasya. Bukan engkau berjalan, terbang bersamamu kemanapun kau berada, kemanapun kau mau, terbang. Dan di surat As-Sajdah, ketika Nabi di surat As-Sajdah ayat 16-17 ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Beliau mengatakan, a'dattu li'ibadiyas salihin. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Belum pernah ada mata yang memandangnya. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Tadi yang kita ceritakan ya, kuda ya. Nanti kenyataannya akan lebih indah daripada yang kita bayangkan. Orang itu akan terkagum-kagum, akan terkesima. Banyak di antara kita yang berekspektasi, kemudian ternyata yang terjadi tidak seperti yang ada dalam bayangan dia. Adapun nanti di surga, semuanya lebih daripada hayalan manusia. Lalu Nabi SAW mengatakan, waqra'u in syi'tum. Kalau kalian mau, bacalah firman Allah Azza wa Jalla di surat As-Sajdah ayat 17. Kita baca ayat 17 saja. Naam, tafadhal. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Allahu Akbar. Tapi untuk ke sana itu kita harus melawan nafsu kita. Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bis syahwat. Surga itu dikelilingi
dengan hal-hal, dengan perkara-perkara, dengan amalan-amalan yang dibenci oleh jiwa. Jalan menuju surga itu mendaki, melelahkan, menyebabkan banyak orang kehilangan kenyamanan kalau mau masuk surga. Adapun neraka dikelilingi dengan syahwat. Jadi orang kalau meniti jalan menuju ke neraka itu senang. Ketawa dia, bergembira, suka dia. Dia nggak mau memikirkan halal haram. Tapi kalau sudah bicara surga, aduh. Maka dikatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara buat orang beriman. Mau sekaya apapun, mau sesukses apapun dirimu, engkau tetap seperti di penjara di dunia ini. Karena ada aturan yang harus engkau jaga. Ada batasan-batasan yang engkau mau tidak mau harus mentaati dan mematuhinya. Capek dan lelah. Nah, saat orang-orang tidur engkau harus bangun. Di saat orang-orang istirahat engkau harus capek dan lelah. Tapi balasannya dalam hadis riwayat Imam Muslim, yunadi munadin. Kelak akan ada yang menyeru di surga. Mengatakan apa? Innalakum antasihhu fala tasqamu abada. Kalian di surga ini punya hak hidup sehat dan tidak akan sakit selama-lamanya. Makanya dokter nggak laku di surga. Nggak ada klinik di surga itu. Nggak ada rumah sakit. Nggak ada apotek. Nggak ada. Nggak ada toilet di surga. Wa inna lakum an tahyu fala tamutu abada. Kalian hidup selama-lamanya, nggak ada mati. Nggak ada ceritanya mati di sana. Nggak ada ceritanya orang kemudian menua, nggak ada. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Kalian akan tetap muda selama-lamanya, nggak akan pernah tua. Yang paling ditakutkan oleh manusia itu tua. Makanya orang mencari bagaimana obat awet muda, bagaimana bisa selalu muda, bukan di sini. Di sana. Resepnya di sini. Kalau engkau mau awet muda, oke, kita kasih resep di sini. Tapi nanti di sana mudanya. Karena di dunia, apa gunanya engkau muda tapi mati? Di sana hidup selalu, sehat selalu, muda selalu. Umurnya 33 tahun. Wa anna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Kalian akan nyaman terus, nggak ada susah. Di dunia, orang sekaya apapun, seenak apapun hidupnya, ada susahnya lah. Ada sakitnya, ada capeknya, ada tidurnya. Di surga nggak ada tidur. Di riwayat Imam Tirmidzi, bicara tentang bangunan surga. Wal jannatu wa ma bina'uha. Gimana bangunan surga ya Rasulullah? Bangunan surga, labinatun min fiddah wa labinatun min dhahab. Ada satu bangunan, ada lokasi yang semua bangunannya dari emas. Susunannya itu batu batanya dari emas. Ada yang batu batanya dari perak. Sekarang orang mengeruk emas di mana ya? Di Papua, di NTB, mungkin di Sumatera, mereka keruk emas. Apakah mereka jadikan bangunan? Enggak. Mereka jadikan simpanan. Nanti itu jadi bangunan. Batu batanya dari emas. Wa milatuhal miskul adfar. Yang menjadi bahan perekat antara dua batu itu misik yang murni, wangi. Jadi kita lihat orang tuh kepingin punya bangunan kan yang kalau bisa nggak ada natnya ya, nggak ada jaraknya, itu nanti dari misik. Kalau bicara kerikilnya dari lu'lu' wal yakut, mutiara dan permata jadi kerikil. Tanahnya zafran itu ya. Kemudian ya yang masuk di sana akan kekal dan abadi.
Ahibati fillah, bagaimana perempuan nanti di surga? Disebutkan setiap orang di surga itu minimal istrinya 2. Minimal. Tergantung amalan. Setiap istri itu dikatakan sama Nabi SAW, alaiha sab'una hullah. Perempuan di surga itu pakai baju 70 style. 70 style. Tadi yang kita sampaikan, nggak kebayang. Perempuan di dunia mungkin pakai baju 3 style. Aduh, pakai baju daleman, luaran, jaket. Padahal dia punya baju banyak gitu. Dia ingin pamer semua bajunya, tapi nggak bisa. Gaun malamnya 1 itu. Nggak bisa ditumpuk-tumpuk. Nanti di surga, tuh perempuan pakai 70 style baju. Gimana ya? Dalam kondisi pakai 70 style baju. Kata Nabi SAW, yabdu mukhu saqiha min waraiha. Sumsum betisnya bisa terlihat dari balik 70 style baju. Wallahu a'lam ya. Mungkin dengan 70 style itu perempuan dilihat dari setiap sisi dengan baju yang berbeda. Suaminya ngelihat, loh pakai baju hijau. Lihat lagi loh, kok kuning sekarang. Dilihat lagi hitam. Lihat, Allahu Akbar. Yang berbeda-beda. Ahibati fillah. Tapi syarat utama meniti jalan ke surga itu iman. Iman. Apa kata Allah di surat Al-Maidah ayat 72? Naam. Surat Al-Maidah ayat 72. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Allahu Akbar. Isa mengatakan dengan jelas, innahu may yusyrik billah. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Haram surga bagi dia. Nggak bakalan masuk surga. Orang itu baik, orang itu suka membantu. Wah, Allah Ustaz, orang itu suka sodako, humble. Iya. Tapi haram bagi dia masuk surga. Emang surga milik Ustaz? Enggak, milik Allah. Allah sudah katakan, faqad harramallahu alaihi jannah. Nggak bakal masuk surga. Terus tempatnya di mana? Neraka. Dosa yang paling besar itu syirik. Yang paling besar. Dan tidak akan diampuni. Maka syarat mau masuk surga, ya harus beriman. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada Bilal. Bilal, serukan kepada manusia. Kalau di ayat yang tadi kita baca, bagaimana Nabi Isa menyeru Bani Israel. Ini Nabi SAW memerintahkan kepada Bilal untuk menyeru orang-orang pada waktu itu. Apa? Bila memanggil orang-orang mengatakan, innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali
jiwa yang muslimah. Ahibati fillah, di hadis Mu'adz bin Jabal, ini hadis nomor 29 di kitab Arba'in Nawawiyah. Kalau kita mengkaji kitab Arba'in Nawawiyah, kita akan ketemu hadis ini. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah SAW, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni anin nar. Kabarkan kepada aku amalan yang memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari api neraka. Nih, kita sekarang bicara jalan menuju ke surga. Dan itu sudah ditanyakan oleh para sahabat. Sejatinya banyak dalam Al-Quran penjelasan-penjelasan itu. Tapi Mu'adz ingin detailnya dari Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW? Laqad sa'altani an azim. Engkau telah menanyakan kepada aku perkara yang agung. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaih. Dan sesungguhnya perkara itu adalah perkara yang mudah bagi orang yang Allah memudahkan untuk dia. Mulai Nabi menyebutkan alaihi salatu wassalam. Yang pertama apa? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ingat, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan itu adalah la ilaha illallah. Karena orang-orang ada yang beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Orang-orang musyrikin di Mekah itu, kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka katakan Allah. Oleh mereka yang mengagungkan Ka'bah. Mereka itu umroh, mereka itu haji. Tapi kenapa Nabi alaihi salatu wassalam mendakwain mereka dan juga memerangi mereka? Karena mereka menyekutukan Allah. Ketika ditanya kenapa mereka menyembah selain Allah, apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, melainkan hanya sebagai perantara untuk mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Loh, kenapa engkau nggak beribadah kepada Allah saja? Kenapa harus ada perantara-perantara yang dibuat-buat oleh mereka? Emangnya Allah menjadikan mereka perantara? Seperti orang-orang Nasara, mereka beribadah kepada Allah. Tadi yang kita baca ayatnya. Tapi mereka juga beribadah kepada Nabi Isa. Mereka menyembah Nabi Isa. Trinitas yang ada dalam mereka? Enggak. La ilaha illallah. Dan seorang muslim ingat, ketika engkau sholat, ketika engkau haji, engkau puasa, tapi ternyata engkau menyembah selain Allah juga, maka amalanmu akan gugur. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, lain asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amalu wala takunanna minal khasirin, maka semua amalanmu akan gugur dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka murnikan ibadahmu hanya untuk Allah saja. Yang kedua, wa tuqimus shalah, engkau tegakkan salat. Salat yang 5 waktu. Jadi setelah engkau mentauhidkan Allah, maka engkau amalkan nih salat yang 5 waktu kalau engkau ingin masuk surga. Dan subhanallah, Allah menjadikan salat itu bukan sepekan sekali, tapi 5 waktu. Kenapa kok harus 5 waktu? Karena manusia memang butuh 5 waktu. Subuh. Dan ini ujian juga buat engkau, enak-enak tidur, harus bangun. Yang laki dipanggil untuk datang ke rumah Allah. Zuhur. Asar lagi anak-anak praktek.
Lagi menangani pasien, tahu-tahu adzan asar. Tahu-tahu maghrib, isya, 5 waktu. Taib 5 waktu. Itu dalam setahun berapa kali? Sepanjang hidupmu. Dan engkau tegakkan bukan hanya sekadar sholat. Karena Allah mengatakan fawailul lil musallin. Ada orang-orang sholat tapi masuk neraka. Karena tidak menegakkan sholatnya. Dia sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Sholat tapi asal sholat. Riya juga. Ingat syarat diterimanya amalan, ikhlas dan ikuti aturan. Seorang dokter, pekerjaan dia bisa dikatakan legal apabila dia mengikuti aturan. Kalau niat nggak dibicarakan. Tapi kalau bicara ibadah, maka niat dan ikuti aturan. Kalau niatnya benar tapi aturannya nggak ditegakkan, ya nggak diterima. Zuhur, sholat 7 rakaat. Nggak diterima. Loh, tapi anak ingin mendekatkan diri kepada Allah, nggak boleh. Ikutin aturan. 4 ya 4. Yang ketiga, tu'ti zakah. Nih, tunaikan zakat. Bagi yang hartanya sudah sampai nisab dan sudah haul, keluarkan zakatnya. Hanya 2,5% zakat harta. Walaupun kita tahu ada zakat pertanian, zakat peternakan. Maka engkau yang punya pertanian, punya peternakan, hendaklah mempelajari apakah di hartamu ada kewajiban zakat atau tidak. Karena kalau mau masuk surga harus bayar zakat. Kemudian yang keempat, watasumu Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Nih kalau kita lihat, bicara sholat, ibadah harian. Bicara zakat, ibadah musiman. Ada yang tahunan, ada yang tiap musim panen. Bicara puasa, ibadah tahunan. Puasa Ramadan. Engkau perlu berhenti makan. Perlu menundukkan syahwatmu kalau mau masuk surga. Kemudian itu yang keempat, yang kelima adalah watahujjul bait, berangkat haji. Para dokter yang sudah mampu jangan menunda-nunda. Kalau ingin masuk surga. Engkau nggak tahu, boleh jadi ada urusan, ada pekerjaan, ada bencana, nggak bisa berangkat haji. Padahal engkau sudah wajib 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, sudah mampu gitu. Kenapa engkau nggak daftar? Baik, setelah Nabi menjelaskan 5 rukun Islam ini. Yang pertama tadi berkaitan dengan tauhidullah, la ilaha illallah. Lalu beliau mengatakan, jadi Nabi SAW kadang-kala ditanya satu perkara, tapi beliau menambahkan manfaat buat yang bertanya. Tapi beliau tidak langsung menjelaskan. Beliau mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah engkau aku kasih petunjuk ke pintu-pintu kebaikan? Kalau tadi kan lorong menuju ke surga. Sekarang kau mau nggak aku kasih tahu pintu-pintu kebaikan? Karena surga Allah itu bertingkat-tingkat. Nggak satu tingkat. Dan memang bedalah orang yang di tingkat 1 dengan tingkat 2, tingkat 3. Sebagaimana kita lihat dalam kehidupan ini, yang bintang 1 sama bintang 2 sama bintang 3 ya nggak sama usahanya. Perjuangannya berbeda. Karena memang sesuai dengan kelelahanmu, seperti itu pula engkau akan mendapatkan ganjaran. Maka Nabi menjelaskan atau menanyakan kepada Mu'adz, kau mau nggak aku kasih tahu pintu-pintu kebaikan? Yang pertama beliau jelaskan adalah as-saumu junnah. Puasa itu adalah tameng, perisai. Perisai yang menyelamatkan dari api neraka. Perisai yang menyelamatkanmu dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Karena orang puasa itu yang halal dia tinggalkan. Yang halal dia tinggalkan. Kalau yang halal kau tinggalkan, masa kau mau makan yang haram?
Es krim kau tinggalin. Es campur kau tinggalin. Nggak ada yang kau makan. Kenapa? Puasa aku tadi. Terus kau akan meninggalkan kau akan melakukan yang haram. Istrimu kau tinggalin karena kau sedang puasa. Jadi puasa sunnah. Kalau tadi puasa Ramadan, maka pintu-pintu kebaikanlah dengan memperbanyak puasa sunnah. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah. Perbanyak sedekah. Karena sedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana air mematikan api. Saudara-saudara kita yang ada di Sumatera butuh bantuan, kirimkan sedekahmu. Jangan nunggu haul. Kalau nunggu haul sama nisab itu zakat. Kalau sedekah, ya bebas, nggak harus orang yang kaya. Orang punya uang 100.000, dia bisa sedekah 5.000. Dia bisa sedekah 50.000. Kemudian wasalatul rajul fi jawfil lail. Salat tengah malam. Kalau tadi salat 5 waktu, kalau engkau ingin lebih baik lagi, dijaga sama Allah, maka salatlah di tengah malam tatkala orang-orang sedang tidur. Kemudian beliau membaca firman Allah di surat As-Sajdah ayat 16. Tadi kita baca ayat 17-nya, sekarang baca ayat 16-nya. Coba dibaca. Nah, surat As-Sajdah ayat 16. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedangkan mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Allahu Akbar, kita lihat mereka. Mereka sedekah, mereka sholat malam. Itu pintu-pintu kebaikan. Memang tidak wajib. Sebagaimana dalam kehidupan ini, apakah yang kita lakukan semua yang wajib? Berapa banyak hal-hal mubah, bahkan makruh kita kerjakan. Tatkala kita ditawarin untuk pintu-pintu kebaikan, kita mengatakan tidak wajib. Nah, nggak wajib. Pilihan. Kalau yang wajib kau nggak bisa milih. Tapi ini pilihan untuk menjadi lebih baik. Engkau bintang 1, engkau kepingin bintang 2. Emangnya semua dokter tuh harus ambil spesialis? Enggak, pilihan. Emang harus belajar lagi? Enggak, pilihan. Begitu pula hal ini, pilihan. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, "Thumma qala, ala ukhbiruka bi ra'sil amri." Maukah engkau aku kasih tahu pokok urusan agama ini? Wa amudihi, dan tiang agama ini. Wa dzirwati sanamihi, dan puncak tertingginya itu apa? Dalam urusan agama, engkau sudah muslim, engkau sudah sholat 5 waktu, alhamdulillah. Engkau sudah ngamalin yang sunnah tuh. Engkau mau nggak dikasih tahu sama Nabi SAW pokok segala urusan? Maka beliau mengatakan, Ra'sul amril Islam, pokok urusan adalah Islam, agama ini. Kau harus berpegang teguh dengan agama ini. Agama ini pedoman hidup. Wa amuduhu sholat, tiangnya urusan ini adalah sholat. Kalau nggak ada sholat nggak bisa bangkit. Onta pun kalau nggak ada tulang punggungnya nggak bisa jalan. Puncaknya Dirwatus sanami, kalau onta itu kan ada punuknya. Puncak punuk ontanya itu adalah al-jihad. Berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Berjihad dengan harta, dengan jiwa. Itu puncak dari urusan ini. Saat orang harus mengorbankan semua yang dia miliki. Harta, jiwa, dan raganya. Lalu Nabi SAW kembali bertanya kepada Mu'ad. Ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli. Mu'ad, engkau mau nggak aku kasih tahu tentang
sesuatu yang bisa menguatkan semua itu. Sesuatu yang bisa menguatkan, mengurusi semua perkara tadi itu. Supaya engkau bisa menjalankan ibadah dengan baik, ya. Apa sih yang harus engkau lakukan? Bala ya Rasulullah. Kata Mu'adz, iya. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengambil lidahnya. Beliau mengeluarkan lidahnya, lalu mengambilnya sambil mengatakan, kuffa alaika hadha. Kuffa alaika hadha. Jagalah lisanmu. Mu'adz heran. Maka dia berkata, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan dihukum dengan apa yang kita ucapkan? Maka Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, thakilatka ummuka ya Mu'adz. Ibumu kehilanganmu, Mu'adz. Kok bisa punya pemikiran kayak gitu? Wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wah, engkau tahu orang-orang yang tersungkur ke neraka, yang masuk ke neraka, gara-gara apa? Gara-gara lisan mereka. Dan sekarang ada lisan, ada tulisan. Maka tolong setiap muslim yang ingin masuk surga, jaga lisannya. Jaga tulisannya. Sibukkan dirimu dengan ibadah tadi. Berbicaralah kalau pembicaraan yang kau akan ucapkan baik. Tulislah kalau tulisanmu memang untuk kebaikan dan berdampak baik. Kalau enggak, banyak hal yang seharusnya engkau lakukan. Jaga lisan. Yang menjamin di antara dua rahangnya dan di antara dua pahanya, kata Nabi SAW, aku menjaminkan surga bagi dia. Barakallahu fiik, itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator kita. Jazakumullah khair. Jazakallahu khair Ustadz atas kajiannya yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa menulis pertanyaan di kolom chat atau raise hand. Mungkin kita dahulukan yang raise hand kepada Saudari Fani Rahmawati, dipersilakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya. Sebelumnya saya jelaskan dahulu ya Ustadz. Saya wanita berumur 30 tahun dan sudah menjadi single parent selama 1 tahun. Sebentar. Jadi sekarang saya tinggal di rumah orang tua. Sekarang saya tinggal di rumah orang tua dan setiap bulannya saya dikasih uang saku oleh abang saya 1 juta. Namun ada keganjalan di hati Ustadz. Saya tidak ingin membebani abang saya sebenarnya. Saya coba cari-cari apa pekerjaan yang bisa saya kerjakan namun tidak meninggalkan anak. Namun saya masih belum mendapatkan itu Ustadz. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah bisa dengan jalan saya minta berhenti uang jajan dari abang saya, itu akan membukakan jalan untuk saya mendapat pekerjaan gitu Ustadz, dengan niat yang pertama untuk tidak membebani abang saya, yang kedua mendapatkan rezeki halal untuk nafkah diri saya pribadi dan untuk anak saya Ustadz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ana ingin mengingatkan satu perkara ya, berkaitan dengan seorang wanita yang diceraikan, kemudian anaknya hidup dengan ibunya. Maka ingat, kewajiban ayahnya adalah membiayai anak tersebut. Jadi nafkah itu seharusnya
ditanggung oleh orang tuanya, oleh bapaknya. Tapi banyak dari bapak-bapak yang kadang-kala nggak tahu atau tidak mau tahu dengan hal itu. Adapun buat ibu yang bertanya tadi, hendaklah engkau berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi engkau merasa membebani abangmu, boleh jadi abangmu sedang berbahagia dengan bisa memberikan bantuan kepada dirimu. Mungkin dia sedang mengamalkan sabda Nabi SAW, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Seorang yang membiayai, mengurusin janda dan orang miskin, dibiayai, dia urusin urusannya, itu seperti mujahid fi sabilillah. Jadi terkadang kita berpikir menjadi beban, padahal boleh jadi abang itu senang karena dia mendapatkan pahala yang besar. Dalam riwayat yang lain disebutkan seperti orang yang sholat malam gak berhenti dan puasa sunnah tidak berbuka. Besarnya pahala yang ngurusin orang miskin dan janda tadi. Kemudian yang ketiga, berbaik sangkalah kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi selama ini engkau berpikir pintu rizki itu hanya dengan bekerja. Padahal ada banyak kunci-kunci pembuka pintu rizki. Nasihat ana, perbanyaklah istighfar. Duduklah engkau. Cari waktu setelah salat duha. Kau beristighfar. Mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan meminta kepada kakakmu untuk tidak memberi. Tapi bagaimana engkau beristighfar memohon ampun kepada Allah ya. Karena Allah berjanji, orang yang beristighfar bertobat kepadanya, Allah akan berikan rizki yang berlimpah ruah. Bagaimana Nabi Nuh ketika mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan luaskan rizkinya, Allah akan berikan hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang membentuk sungai dan taman-taman. Maka beristighfarlah. Kemudian bertawakal. Jangan bersandar kepada abangmu. Jangan bersandar kepada pekerjaan. Tapi bagaimana hatimu bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kata Nabi SAW, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Kepada burung. Harian Allah kasih rizki kepada burung itu. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu di malam hari, dia nggak tahu besok mau makan apa. Dan dia juga nggak punya duit. Dia juga nggak menyimpan makanan. Tapi dia yakin rizkinya ada di tangan Allah Azza wa Jal. Dan Allah mengatakan, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Mungkin itu yang perlu dilakukan oleh perempuan, oleh siapa saja ya. Sebelum tidur kau baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Bertakwalah kepada Allah. Niscaya Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barakallahu fiik. Nah. Selanjutnya Ustadz, ada pertanyaan di inbox. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Ustadz, bila ada orang yang melakukan syirik, semua amalan gugur, apa maksudnya? Semua amalan gugur itu dari saat dia balik sampai usia saat melakukan syirik atau tidak? Syukron Ustadz, jazakallahu khairan. Subhanallah jemaah. Allah mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami akan datangkan ya amal-amalan orang itu yang melakukan kesyirikan tadi. Kemudian kami akan jadikan semua amalannya seperti debu yang berterbangan.
Artinya kalau orang itu mati dalam kondisi melakukan kesyirikan, maka semua amalan dia gugur. Nol. Nggak ada amal soleh dia. Tapi kalau dia bertobat, dikembalikan lagi semua amal soleh dia. Jadi ini buat orang yang melakukan kesyirikan, kemudian mati melakukan kesyirikan. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, faulaika yubaddilullahu sayyiatim hasanat. Kecuali orang yang bertobat, dia beriman, dia beramal soleh, maka untuk orang-orang yang seperti ini Allah akan rubah dosa-dosa mereka jadi pahala. Jadi bukan malah gugur, tapi akan dijadikan pahala dosa-dosa mereka. Itu maha baiknya Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau dia melakukan kesyirikan ketika umur 20 tahun, kemudian dia bertobat, ya selesai, aman dengan amalan dia semua. Tapi kalau dia mati melakukan kesyirikan, maka sampai mati itu amalannya nggak ada yang diterima. Artinya batal semua amalan dia. Allah gugurkan disebabkan Allah itu paling tidak butuh dengan sekutu. Allah murka kepada orang yang melakukan kesyirikan. Allah itu nggak minta banyak. Allah minta dia mengatakan la ilaha illallah. Tapi ternyata dia mengatakan la ilaha illallah tapi menyangkutkan Allah dengan selainnya. Konsekuensi dari mengatakan la ilaha illallah adalah meniadakan semua sesembahan kecuali Allah. Jadi dia tidak berkata Islam itu agama yang paling benar, tidak. Dia mengatakan Islam agama yang benar, yang lainnya salah. Nah, hanya Allah yang berhak disembah. Iya, yang lainnya salah, batil. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah. Izin bertanya Ustadz, saya dulu tukang curi. Alhamdulillah sekarang mengenal sunnah. Saat ini saya ingin memperbaiki dan ingin memohon maaf. Saya sudah memohon maaf ke beberapa orang selain saudara yang sudah pernah saya curi. Saat ini saya belum berani memohon maaf dan mengembalikan barang curian yang ke saudara, adik, dan orang tua. Apa ada cara lain untuk menembusnya, Ustadz? Jazakallah. Barakallahu fiik. Nah, buat orang-orang yang mencuri, orang-orang yang pernah ngambil barangnya orang, maka setelah dia bertobat, dia perlu memohon maaf kepada orang-orang tersebut. Kalau memang maaf itu tidak akan diberikan, atau boleh jadi akan berdampak buruk kepada dia, maka hendaklah dia mengembalikan umpamanya ketika dia mampu, tanpa orang itu harus tahu. Dengan transfer dengan ditaruh di mana. Jadi tetap dia ada usaha untuk mengembalikan. Kalau dia tidak mampu, maka dia minta dihalalkan. Tapi di sini, apabila dia minta dihalalkan, kemudian menjadikan mudarat yang lebih besar, maka dia harus cari waktu yang tepat. Kapan dia meminta maaf. Dan di antara cara yang harus dia lakukan adalah dengan memperbanyak doa buat orang-orang yang pernah dia zalimin. Doakan orang-orang itu. Karena ada orang-orang yang gak memaafkan. Kita udah minta maaf, dia gak memaafkan. Ya udah mau gimana? Ya udah engkau banyak doain orang tersebut. Terus doakan orang tersebut ya. Kalau mamanya ada barang yang kau ambil, yang orang itu gak mau terima, enggak, aku tidak akan terima. Aku akan minta pada hari kiamat umpamanya. Ya udah, yang seharusnya kau balikin kau sedekahkan atas nama orang itu. Sehingga ketika dia menuntut, sudah ada yang akan dibayarkan kepada dia. Jadi perbanyak doa untuk orang-orang tersebut, dan semoga Allah mengampuni dosa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan keberkahan, hidayah, taufik,
dan penjagaan untuk Ustadz, keluarga, dan tim SBR, serta seluruh kaum muslimin di penjuru dunia. Semoga Allah memudahkan kita untuk meniti jalan menuju surga Firdaus setinggi sekeluarga. Amin. Izin bertanya Ustadz, dalam kehidupan ini kita diperintah untuk banyak beramal sebagai bekal akhirat. Namun di sisi lain ada dalil yang menjelaskan bahwa kita tidak akan bisa masuk surga dengan mengandalkan amal kita. Bagaimanakah maksudnya Ustadz? Lalu untuk apa sebenarnya kita beramal? Jazakumullah khairan. Masya Allah, ya pertanyaan yang menarik ya. Berkaitan dengan masuk surga dengan amal. Allah Azza wa Jalla banyak menyebutkan wajazahum bima sabaru. Mereka masuk surga karena kesabaran mereka. Bima amilu, dengan amalan mereka. Apa sebenarnya maksudnya? Padahal Nabi SAW menyebutkan la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan masuk surga dengan amalan. Para ulama menyebutkan bi amali di sini adalah ba'ul iwad, artinya sebagai ganti. Artinya nggak akan masuk surga. Surga itu ganti dari amalannya. Amalan dia nggak cukup gitu loh untuk dapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi, enggak. Makanya orang masuk surga itu dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Adapun amalan itu hanya sebab yang menyebabkan Allah ridho sama kita, Allah merahmati kita, kemudian Allah memasukkan kita ke surganya. Contoh nih, semoga contoh ini nggak salah ya. Seperti seorang yang dia punya mobil Avanza. Dia punya mobil Avanza. Namanya Budi. Dia punya kawan namanya Ahmad. Ahmad ini punya showroom mobil mewah. Dan Budi sama Ahmad ini kawan baik. Maksudnya dia baik banget ya. Suatu hari datang Budi ini bawa mobil Avanza. Dia mengatakan, aku mau tukar Avanza ini dengan Lamborghini. Lalu kata si Ahmad, engkau pilih yang mana yang kau mau. Apakah memang nilainya Avanza ini senilai Lamborghini? Enggak. Tapi kenapa dikasih Lamborghini? Karena sayang si Ahmad ini, fadhol. Dan yang kita cari adalah rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Amal Allah perintahkan kepada kita untuk beramal, maka kita beramal. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan itu nanti sebagai penentu tingkatan. Masuk surganya dengan rahmat Allah, amalan itu menjadi penentu tingkatannya dia di mana. Allah Azza wa Jalla mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Semua akan mendapatkan tingkatan sesuai dengan amalannya. Makanya nanti di surga semua pembagian itu sesuai dengan amalannya. Orang akan mendapatkan cahaya sesuai dengan amalannya. Tapi bicara masuk surganya dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, dan amalan tidak menjadi pengganti surga Allah Jalla Jalaluhu. Maka beramallah dengan ikhlas, berharap ridha Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah merahmati kita dan kemudian memasukkan kita ke surganya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya suami 2 anak. Saya akan memiliki ibu dan istri yang selalu bertikai. Saya bingung pilih siapa karena mereka termasuk orang yang dominan. Ibu yang pemarah dan menganggap istri saya merubah saya. Istri menganggap saya selalu bela ibu. Apa yang saya harus lakukan Ustadz? Jazakallah. Nah, itu salah satu rintangan dan tantangan ketika kita meniti jalan menuju surga. Ibu dan istri. Ibu kita adalah pintu surga kita. Istri kita adalah tanggung jawab kita
yang boleh jadi menyeret kita ke neraka. Bagaimana sikap seorang suami? Maka dia harus bijak. Jangan pernah seorang suami menampakkan keharmonisan dan keromantisan di depan orang tuanya. Dan ini juga harus dididik istri kita. Engkau jangan manja-manja kalau ada abah sama ibuku atau saudara-saudaraku. Kalau engkau mau manja di depan orang tuamu, di depan saudara-saudara. Ini penting demi menjaga hubungan antara menantu sama mertua. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan ibu. Maka engkau lihat, kalau memang ibumu yang salah, engkau datang minta maaf sama istrimu. Katakan kepada istrimu, aku minta maaf. Ibuku sudah tua, tapi dialah pintu surgaku. Mungkin ada karakter yang berubah dari diri dia. Mungkin ada kecemburuan. Jadi sang suami minta maaf sama istrinya. Kemudian dia datang ke ibunya. Ibunya kan merasa yang salah itu istrinya. Maka datang ke ibunya. Minta maaf buat istri. Bu, minta maaf bu. Istriku baru belajar menjadi seorang istri. Ya, ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Insya Allah aku sebagai seorang suami akan berusaha memperbaiki istriku. Dan aku sebagai seorang anak akan berusaha berbakti kepada ibu. Jadi dia selalu di posisi yang menjaga hati istri dan menjaga hati ibu. Kemudian berkaitan dengan hak istri kita. Ingat, Ana ingin mengingatkan semua orang tua, bapak dan ibu, bahwa tatkala engkau memiliki seorang anak laki-laki, kemudian dia menikah dengan seorang wanita, perempuan yang menjadi istri putramu itu punya hak tempat tinggal. Punya hak tempat tinggal yang privasi. Kalau para ulama menyebutkan, ya dia punya hak nafkah sandang pangan papan. Kalau bicara papan, ya yang tidak terkena hujan, yang sesuai dengan kelayakan suaminya. Kemudian ada dapur sendiri, ada toilet sendiri, yang terpisah dari rumah mertua. Itu hak. Kecuali sang menantu ridho, haknya tidak diberikan. Karena kadangkala tinggal bersama mertua itulah yang menjadi penyebab konflik. Banyaknya masalah yang dikhawatirkan nanti akhirnya menjadi penghalang menuju surga Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustadz, apa saja yang harus kita hindari agar mencegah hal-hal yang bisa menggugurkan semua amalan kita di dunia? Yang mana amalan-amalan kita tersebut tentunya merupakan modal kita untuk bisa masuk ke dalam surganya. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Ya, bicara amalan yang dapat atau perbuatan yang dapat menggugurkan amalan kita, yang paling menakutkan adalah kesyirikan. Yang kedua, bertikai dengan orang lain, menyimpan dendam, tidak bertegur sapa, itu menyebabkan amalan tidak diangkat. Kemudian seorang istri yang membantah kepada suaminya, padahal sang suami telah menjalankan tugas-tugasnya, ya. Dan sang istri butuh sama suaminya, itu amalan juga nggak diangkat. Kemudian yang keempat, kezaliman kepada orang. Karena kelak pada hari kiamat ada orang-orang yang bangkrut. Nabi SAW menyebutkan orang-orang yang bangkrut itu adalah yang ya'ti yaumul qiyamah bihasanatin. Dia datang pada hari kiamat dengan amal kebajikan. Dia punya pahala sholat, puasa, sedekah, haji, banyaklah amal soleh dia. Tapi ternyata dia pernah memaki fulan. Dia pernah
mengatakan ucapan bullying umpamanya tadi ya kepada fulan, dia pernah memukul fulan, dia pernah mengambil hartanya fulan, dia pernah membunuh fulan mungkin, maka orang-orang itu akan datang kepada dia untuk menuntut haknya, dan dia nggak punya uang, yang ada adalah kebaikan dan keburukan. Maka pahala yang dia milikin dia bayarkan kepada orang-orang tersebut. Kalau habis pahalanya, kemudian ternyata orang-orang yang menuntut masih ada, maka dosa orang-orang itu akan dipikulkan kepada orang ini sebagai konsekuensi ya dari dosa yang dia lakukan. Seharusnya dia bayar pahala, tapi nggak ada, ya sudah, dosanya diberikan timpakan kepada orang ini, karena pahala itu seharusnya meringankan dosa orang ini. Tapi karena nggak ada pahalanya orang ini, ya udah, sebagian dosanya diberikan kepada orang yang melakukan kezaliman ini, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian juga yang membuat amalan itu gugur ya berbagai macam kesyirikan, riya umpamanya, sum'ah, itu menggugurkan amalan yang ada riyanya. Tidak semua amalan dia, tapi amalan yang bercampur dengan riya itu yang gugur. Hadza wallahu a'lam bissawab. Izin mungkin pertanyaan terakhir Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang istri yang sering mendapatkan KDRT lisan dan fisik dari suami yang tidak bekerja. Apakah saya tidak mencium bau surga apabila saya ingin bercerai? Karena saat ini anak laki-laki saya sudah SMA. Beberapa kali berkelahi dengan ayahnya. Saya takut tidak bisa mencium bau surga apabila saya ingin bercerai. Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fiik ya. Seorang istri yang tidak diberi nafkah oleh suaminya, itu dia punya hak untuk membatalkan pernikahannya, bukan gugat cerai. Dia membatalkan pernikahan dia dengan laki-laki tersebut. Karena sang suami tidak memberikan nafkah, tidak melaksanakan kewajibannya. Islam itu agama yang menghormati para wanita. Apalagi ditambah itu dia KDRT. Maka kalau dikatakan tidak mencium bau surga, itu yang menggugat cerai suami di saat tidak ada masalah, tidak ada alasan yang sesuai dengan syar'i. Tapi kalau alasannya tadi sang suami tidak memberikan nafkah plus KDRT, maka seharusnya dia mengajukan perpisahan dengan suaminya ke pengadilan, bukan khulu ya, bukan minta cerai juga. Tapi dia memang berusaha untuk berpisah sama suami yang tidak memberikan nafkah. Tapi kalau sang istri mau bertahan, itu pilihan. Namun kalau dia khawatir dengan menggugat cerai itu dia tidak mencium bau surga, itu bagi wanita yang meminta cerai tanpa alasan yang sesuai dengan syariat. Dan banyak-banyak berdoa semoga Allah merubah suamimu dan boleh jadi perpisahanmu dengan suami menyelamatkan rumah tanggamu. Kalau tadi anak sudah mulai berantem sama bapaknya ya, na'udzubillah min dzalik. Baik, barakallahu fiik. Itulah yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar saudara-saudara kita yang ada di berbagai belahan dunia yang sedang mendapatkan musibah, Allah angkat balaknya dan Allah berikan kepada mereka kesabaran, berikan kepada mereka afiah, dan agar mereka dibimbing menuju kepada ketaatan dan petunjuk Allah. Dan kita yang ada di sini juga semoga diberi petunjuk oleh Allah agar bisa menegakkan agama Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan kita. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.